Seberapa dekatkah kita mengenali Al-Quran? Pernah suatu saat, saya berhenti membaca Al-Quran dalam kurun waktu beberapa minggu. Anehnya, kehidupan saya terasa sangat sumpek. Kamar saya terasa panas. Hidup saya tidak teratur. Ada apa gerangan? Saya mulai sadar bahwa semua itu karena saya menjauhkan dari energi Al-Quran. Apakah Anda sering merasakan hal tersebut? Tentu Anda yang belum sama sekali mengarungi samudera Al-Quran, belum mampu merasakan perbedaannya, bukan? Oleh sebab itu, saya menulis buku ini. Saya ingin berbagi pengalaman supaya Anda, baik yang belum pernah maupun yang sudah menyelami makna Al-Quran, benar-benar tergugah untuk segera mendekatkan lebih erat dengan Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah diriku dengan kemuliaan Al-Quran ini. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing, cahaya petunjuk, serta rahmat bagiku. Kuatkanlah ingatanku pada segala sesuatu yang telah lupa. Berikanlah pengetahuan kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak ketahui. Limpahkanlah rezekimu kepadaku dari sebagian bacaan Al-Quran ini dalam menempuh kehidupanku, baik malam maupun siang. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai landasan hidupku. Wahai Tuhan yang menguasai semesta alam. Doa Rasulullah seusai membaca Al-Quran. Di sisi lain, ada juga di antara kita yang sudah sering membaca Al-Quran, tapi tak kunjung mendapatkan kebahagiaan. Sudah berkali-kali kita menamatkan Al-Quran setiap bulannya, tapi kita tak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lelah. Memang, dengan membaca Al-Quran, minimal kita mendapatkan jaminan surga dan kelimpahan pahala. Tapi, apakah kita hanya mengharapkan pahala dan surga dari membaca Al-Quran? Padahal pada kenyataannya, Al-Quran pun dapat memberikan kekuatan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dunia. Oleh sebab itu, ambillah semua peluang yang diberikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Bacalah terus bab per bab dalam buku ini. Otomatis Anda akan menemukan cara-cara menyuntikkan energi kebahagiaan dan kesuksesan ke dalam hidup Anda. Mungkin saja kebanyakan kita sebagai umat Qurani belum mampu meresapi nilai-nilai Al-Quran yang sesungguhnya. Hasilnya, kita lebih percaya pada perkataan paranormal, nubuat orang pintar, hingga ramalan dengan teknologi, daripada mempercayai perkataan Al-Quran. Fenomena ini mulai kita rasakan di zaman modern ini. Untuk mengantisipasinya, tentu kita butuh pemahaman yang lebih mendalam, tapi ringan dan menggugah mengenai Al-Quran. Buku ini insya Allah akan memberikan pemahaman pada Anda seluk-beluk Al-Quran dan kandungannya untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Al-Quran merespon kehendak Anda. Pernahkah Anda menginginkan sesuatu yang Anda idam-idamkan? Apakah Anda sudah mendapatkannya sekarang ini? Iya atau belum? Kita sering berkehendak memiliki rumah sendiri atau berpenghasilan banyak, tapi kita lupa bahwa semua keinginan kita ada yang mengaturnya. Kita hanya butuh mewujudkan keinginan-keinginan kita melalui pertolongan dari Sang Maha Penolong. Untuk memperolehnya, kita butuh mendekatkan diri pada Al-Quran. Pendekatan diri pada Al-Quran sangatlah mudah. Cukup kita mempelajari seluk-beluk kemauan Al-Quran, membaca dan mengamalkannya. Hal ini sangat sesuai dengan firman Allah. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Nah, ketika kita mau mendengarkan, memperhatikan, kemudian menjalankannya, Al-Quran akan merespon setiap keinginan kita berupa rahmat. Seolah-olah ia tahu apa yang kita mau. Sebaliknya, justru ketika keinginan kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah,
Al-Quran akan memberikan respon pada keinginan itu. Alhasil, kita menyadari bahwa keinginan-keinginan itu justru membawa kerugian dalam kehidupan kita. Bisa saja kerugian itu menyebabkan kita tidak bahagia dalam hidup. Law of Attraction telah diperlihatkan Allah, yaitu ketika Nabi Ibrahim akan dibakar terpanggang di atas bara api. Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah tidak akan tinggal diam begitu saja. Ibrahim memberikan getaran positif ke alam sekitar, ayat-ayat kauniyah. Alam sekitar pun memberikan getaran balik pada Ibrahim dengan ketundukannya pada firman Allah. Allah pun mengabdikan ungkapan itu ke dalam Al-Quran. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Keuntungannya adalah kita telah memperoleh respon Al-Quran sebelum kita benar-benar mewujudkan keinginan-keinginan kita. Respon Al-Quran bisa saja berupa ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan buruknya keinginan-keinginan kita, atau bisa saja tiba-tiba kita menemukan ayat Al-Quran yang memotivasi diri kita untuk segera mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Atau bisa juga ketika kita mendapatkan masalah yang rumit, tiba-tiba saja membaca Al-Quran, kita mendapatkan jalan keluarnya. Kita merasakan bahwa bacaan Al-Quran memberikan pencerahan terhadap permasalahan kita. Kita pun senang tidak karuan. Respon Al-Quran bukan semata-mata kita peroleh begitu saja. Kita butuh cara menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam kehidupan kita. Analoginya, bagaimana Al-Quran akan merespon keinginan-keinginan kita jika kita tak mau mempelajari seluk-beluk dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Anda sebaiknya menyuntikkan kekuatan Al-Quran dalam diri dan kehidupan Anda. Pada lembaran-lembaran berikutnya dalam buku ini, akan Anda dapati cara terbaik menginjeksi kekuatan Al-Quran dalam diri Anda.